Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ibu Wiwi KB dalam pertemuan pembelajaran matematika jarak jauh untuk kelas 9. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk absen silahkan kalian komen di bawah ini, sebutkan nama dan kelasnya. Oke, kita sekarang akan masuk pada materi persamaan kuadrat. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu apa itu yang dimaksud dengan persamaan kuadrat, bentuknya seperti apa, karena kita harus mengenal dulu sebelum kita nanti masuk lebih jauh. Nah, yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C-nya adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. A itu apa? A itu adalah koefisien variabel X kuadrat. B-nya itu adalah koefisien dari variabel X, dan C-nya adalah bilangan konstanta, tidak memiliki variabel. Oke, tadi kita sudah belajar, sudah mengetahui bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C anggota bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang. Coba kita akan melihat mana di bawah ini yang merupakan bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Terus yang kedua, 2X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Terus yang ketiga, 4X tambah 5 sama dengan 0. Nah, dari 3 contoh ini, mana yang merupakan bentuk persamaan kuadrat? Nah, kita lihat lagi ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, berarti di sini kita lihat pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah X pangkat 2. Mana di sini yang pangkat tertinggi dari 3 soal ini, yang pangkat tertingginya adalah 2, yaitu yang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 3, apakah ini persamaan kuadrat? Bukan, karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, jadi cirinya 1, persamaan kuadrat. Persamaan itu di sini tandanya dihubungkan dengan tanda sama dengan. 2, setelah melihat itu, lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya harus 2. Nah, yang nomor 1 kan ini pangkat tertingginya 2, nomor 2 juga sama. Nah, untuk yang nomor 3 di sini pangkat tertingginya adalah 1. Jadi yang merupakan bentuk persamaan kuadrat itu yang nomor 1 dan yang nomor 2. Nah, kita lanjut sekarang. Bagaimana mencari bentuk persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kita pertama, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat tersebut. Artinya apa? Kita akan mencari nilai X
di mana nanti kalau kita masukkan X-nya ke dalam persamaan ini, maka kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Yaitu kalau misalkan X-nya 1 masukkan ke sini harus sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita menggunakan cara memfaktorkan. Memfaktorkan, jadi kita harus rubah ke dalam bentuk seperti ini. Ini X, ini X. Nah, kita akan mencari P dan Q-nya. Gimana caranya? Nah, kita akan mencari P kali Q itu harus sama dengan A kali C. Dan P plus Q itu harus sama dengan B. Nah, kita lihat dulu di sini. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 3. C-nya sama dengan 2. Nah, kita lihat perkaliannya. Kita buat tabel. Ini P, ini Q, ini P plus Q, ini P kali Q. Nah, coba kita akan mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya harus sama dengan A kali C. Berarti A kali C itu berapa? 1 dan 2 ya. Berarti 1 kali 2. Jadi patokannya ini dulu, perkaliannya dulu. Berarti berapa? Supaya perkaliannya sama dengan 2. Bilangannya berapa aja coba? 1 dan 2. Ada lagi nggak kemungkinan yang lain? Bisa negatif 1, negatif 2. Negatif 1 kali negatif 2 sama dengan 2. Nah, kita lihat sekarang di sini, P plus Q-nya. Kalau dijumlahkan harus sama dengan B. Nih, B-nya berapa? B-nya ini 3. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Kalau yang ini, negatif 1 tambah negatif 2 sama dengan negatif 3. Berarti yang memenuhi adalah yang 1 dan 2. Berarti di sini X. Ini kan positif-positif berarti X tambah 1. Yang ini kali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, supaya X tambah 1 kali X tambah 2 sama dengan 0, kemungkinannya kan ini 0 atau yang ini 0. Kalau yang ini 0, X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya harus sama dengan negatif 1. Ya kan? Negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Sekarang kalau yang ini 0, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Kita masukkan negatif 2 tambah 2 kan 0. Ini X1, ini X2. Jadi, akar-akar persamaannya itu adalah X1 sama dengan negatif 1, X2 sama dengan negatif 2. Kita sekarang lihat yang contoh nomor 2. Soalnya X kuadrat tambah 2X min 24 sama dengan 0. Di sini A-nya adalah, lihat bilangan yang di depan X kuadrat nih. Itu kan nggak ada bilangannya, berarti 1. Kemudian B, bilangan yang ada di depan X berapa? 2. C-nya adalah konstanta ini. Nih, negatif 24. Nah, berarti ini kalau difaktorkan kan begini. Ini X, ini X. Kita akan mencari berapa P dan berapa Q-nya. Dengan syarat tadi, kalau ditambahkan P tambah Q, itu sama dengan B
P kali Q itu sama dengan A kali C. Kita buat tabelnya. Kita lihat. Ini P, Q, P plus Q, ini P kali Q. Nah, coba patokannya perkaliannya dulu. Berapa dua buah bilangan yang kalau dikalikan sama dengan A kali C, A-nya 1, C-nya negatif 24. Berarti 1 kali negatif 24 sama dengan negatif 24. Nah, patokannya eta bilangannya berapa aja? Bisa negatif 6 kali 4, ya kan? Negatif 4 dan 6, positif 6 ya. Nah, negatif 4 ditambah 6, punya hutang 4, kita bayar 6, berarti uangnya kan lebih. Berarti di sini hasilnya positif 2. Nah, berarti bilangan P dan Q yang memenuhi adalah yang kedua ini, yaitu P-nya negatif 4, Q-nya 6. Berarti tinggal masukkan ke sini. X, ini kan negatif, berarti negatif 4. Dia X positif 6 sama dengan 0. Berarti kalau ini negatif, maka X-nya sama dengan 4 kebalikannya. Yang ini berarti X2-nya adalah negatif 6. Nah, ini maka penyelesaiannya. Kalau kita nggak percaya, kita masukkan saja. Misalkan untuk X1 sama dengan 4, masukkan ke sini. 4 tambah 4 pangkat 2 tambah 2 kali 4 dikurangi 24. Coba kita lihat hasilnya. Ini 16 tambah 8 kurangi 24. Berapa hasilnya? 16 tambah 8, 24. 24 dikurangi 24. Berarti ini 0. Betul kan? Nah, itu. Jadi kita mencari nilai X itu agar kalimat persamaannya menjadi kalimat yang betul. Untuk soal yang nomor 3, kita lihat contoh soalnya adalah 2 2x kuadrat tambah 3x min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kan A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5. Nah, patokannya kita lihat ini perkalian kan tadi, selalu patokannya perkalian A kali C-nya dulu. Perkaliannya 2 kali negatif 5 berarti negatif 10. Coba kira-kira bilangannya berapa aja? Dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 10. Bisa pakai tabel kayak tadi, bisa menggunakan cara seperti ini. Terserah mau pakai yang mana. Bisa kemungkinannya negatif 2 dengan 5, ya kan? Negatif 5 dengan 2, negatif 1 dengan 10, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat jumlahnya. Jumlahkan. Negatif 2 tambah 5. Berapa? 3 kan? Punya hutang 2 dibayar 5. Berarti kan ada kembaliannya 3. Nah, penjumlahannya itu kan harus sama dengan 3. Ya. P kali Q-nya harus sama dengan negatif 10. P tambah Q-nya harus sama dengan 3. Yang ini negatif 3, yang ini 9. Berarti yang memenuhi adalah yang negatif 2 ditambah 5. Nah, kita tuliskan di sini 2x kuadrat. Nah, 3x-nya ini kita uraikan dengan penulisan ini. Berarti negatif 2x
tambah 5x dikurangi 5 sama dengan 0. Ya, jadi 3x ini kita tulis, kita uraikan dengan negatif 2x tambah 5x. Kan ini sama aja. Negatif 2x tambah 5x, punya hutang 2 dibayar 5, berarti kan kita punya kembalian 3x. Nah, dari sini kita bagi 2 nih. Kita bagi 2. Yang ini kita keluarkan. Ini ada 2x kuadrat, ada 2x. Berarti kita keluarkan. Yang ini yang di dalamnya berarti x min 1. Nah, cenah Bu. Jadi gitu. Kalau enggak ya silakan kalikan. 2 kali x berarti 2x kuadrat. 2x kali min 1 sama dengan min 2x. Sama aja kan? Ini hanya penulisannya aja, trik atau akal bulus. Ini berarti ini ada 5x, ada 5. Berarti yang dikeluarkannya adalah 5. Kalau yang dikeluarkan 5 berarti di sini x, di sini 1. Sama dengan 0. Nah, di sini ada x min 1, di sini ada x min 1. Berarti kita tuliskan menjadi 2x min 5, ditambah 5, ini 2x tambah 5 kali x min 1 sama dengan 0. Ya, tadi kita sudah dapat 2x tambah 5 kali x min 1 sama dengan 0. Berarti di sini 2x tambah 5 sama dengan 0. Berarti 2x yang 5-nya pindah ruas, berarti negatif 5. Berarti x-nya sama dengan negatif 5 per 2. Yang kedua, ini x min 1. Nah, ini yang keduanya. Saya tulis di sini biar kelihatan sama dengan 0. Berarti ini x sama dengan min 1-nya pindah ruas. Berarti sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya jadi akarnya itu x1 sama dengan negatif 5 per 2, x2-nya sama dengan 1. Demikian pembahasan materi persamaan kuadrat, cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Semoga kalian bisa memahaminya, dan setelah memahami materi yang barusan kalian simak, nanti jangan lupa silahkan kalian kerjakan tugasnya yang Ibu berikan di Google Classroom. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.